Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pada pagi hari ini berjumpa dengan saya, hambanya Pastor Cornelius Rahtomojati di dalam pemberitaan firman Tuhan bagi kita semua di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 15 ayatnya yang ke-21 sampai 28. Firman Tuhan pada saat ini kita ambil dari Matius 15 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-28. Saya bacakan buat kita semua. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu ayat 28, maka jawab Yesus dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema memiliki iman yang besar. Memiliki iman yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam hidup ini banyak keinginan kita yang tidak terwujud dalam kehidupan kita. Banyak sekali kerinduan kita, keinginan kita ya, yang tidak terwujud dalam kehidupan kita. Itu seringkali kita pada saat tidak terwujud dalam keinginan kita, apa yang menjadi keinginan kita, seringkali kita kecewa, kita marah, bahkan ya kita tidak bisa bersuka cita. Karena apa? Karena keinginan kita tidak terwujud dalam kehidupan kita, saudaraku, tidak tercapai apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki iman, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka segala apa yang menjadi keinginan kita, apa yang kita butuhkan, maka Tuhan sanggup melakukan dalam kehidupan kita, saudaraku. Tuhan sanggup melakukan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita tatkala kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bahkan oleh iman itu juga, maka kita juga diselamatkan oleh Tuhan, saudaraku. Kita diselamatkan oleh iman, dan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, maka Tuhan sanggup menolong setiap kita tatkala kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena Dia adalah pencipta alam semesta. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita, umatnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk itu milikilah iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan seringkali saudaraku, Tuhan Yesus menolong setiap orang yang memerlukan pertolongan, entah itu dari sakit penyakit, entah itu kerasukan setan, entah itu masalah kebutuhan dalam kehidupannya, entah itu apapun yang dibutuhkan manusia. Seringkali Tuhan Yesus katakan, "Jadilah padamu sesuai dengan imanmu." Ternyata saudaraku, iman kita ini akan menghasilkan perkara-perkara yang besar. Iman kita ini akan menolong kita untuk kita bisa melakukan hal-hal yang besar yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita, saudaraku, oleh karena iman. Makanya Tuhan Yesus katakan, saudaraku, bahwa
Jadilah padamu sesuai dengan imanmu. Pada saat Tuhan Yesus melihat iman seseorang, maka Tuhan Yesus tergerak untuk menolong seorang yang datang kepadanya. Dan Tuhan melihat iman orang itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi Alkitab katakan dalam Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi tatkala kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan iman, ya kan? Ya, kalau Alkitab katakan di dalam Ibrani 11 ayat 6 bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan memberi upah yang pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Untuk itu biarlah iman kita bertumbuh. Ya, kalau kita memiliki iman yang besar, maka iman itulah yang mengalahkan dunia. Kalau kita memiliki iman yang besar, iman itulah yang akan membuat hati Tuhan tergerak untuk menolong setiap kita yang percaya kepadanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk itu milikilah iman yang besar dalam kehidupan kita, agar kita mengalami mukjizat Tuhan, agar kita mengalami pertolongan dari Tuhan atas setiap masalah yang kita hadapi, agar kita mengalami berkat-berkat Tuhan atas setiap apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat memiliki iman yang besar? Bagaimana caranya agar kita dapat memiliki iman yang besar? Yang pertama, kita harus yakin bahwa Tuhan itu sumber berkat. Kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu sumber berkat, seperti yang dilakukan oleh perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Yesus itu sumber berkat. Makanya di dalam Matius 15 ayat 22 diceritakan begini, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan Kanaan ini datang kepada Tuhan Yesus karena perempuan Kanaan ini yakin bahwa Yesus itu sumber berkat. Tuhan Yesus itu sumber berkat dalam kehidupannya, saudaraku. Untuk itu agar kita memiliki iman yang besar, mari yakini, percayai bahwa Tuhan Yesus itu sumber berkat dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara masalah berkat, itu sesuatu yang luar biasa ya di dalam kehidupan kita yang Tuhan sediakan, saudara. Karena kalau kita bicara masalah berkat, di sana ada berkat penyertaan Tuhan, ada berkat perlindungan Tuhan, ada berkat pertolongan Tuhan, ada berkat-berkat rohani, berkat jasmani, ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan yakinlah bahwa Tuhan itu sumber berkat dalam kehidupan kita. Untuk itu mari milikilah iman. Milikilah iman yang besar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, agar kita memiliki iman yang besar, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus meyakini bahwa Tuhan Yesus itu sumber berkat dalam kehidupan kita. Perempuan Kanaan yang percaya ini, dia yakin bahwa Tuhan Yesus adalah sumber berkat. Makanya dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia berseru kepada Tuhan Yesus, "Kasihanilah aku, ya Tuhan. Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Pada saat melihat keadaan anak perempuan yang kerasukan setan dan sangat menderita, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia yakin bahwa Yesus adalah sumber berkat, sumber kesembuhan, sumber kelepasan, sumber kebebasan, sumber mukjizat yang dia butuhkan dalam kehidupannya. Dia yakin bahwa Yesus sanggup menolong anak perempuannya yang dirasuk oleh roh jahat, saudaraku, yang sangat menderita itu. Kalau saat ini saudara membutuhkan berkat Tuhan, ya, saudara membutuhkan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, membutuhkan berkat-berkat Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani, datang kepada Tuhan. Karena dia sumber berkat dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana cara agar kita dapat memiliki iman yang besar? Yang kedua, kita harus memiliki keyakinan bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Matius 15 ayat 25
berkata seperti ini, saudaraku, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia, yaitu menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, dan sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Perempuan ini berteriak kepada Tuhan Yesus, dia katakan, Tuhan, tolonglah aku. Jadi perempuan ini memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kehidupannya. Tuhan Yesus sanggup menolong anaknya yang sangat menderita oleh karena dirasuk oleh roh jahat, saudaraku. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia minta tolong kepada Tuhan Yesus karena dia yakin bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong anaknya yang dirasuk oleh roh jahat yang sangat menderita itu, saudaraku. Untuk itu mari kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus yang sanggup menolong kehidupan kita, saudara. Tuhan Yesus sanggup menolong rumah tangga kita. Tuhan Yesus sanggup menolong usaha kita yang mungkin sedang ada di dalam kebangkrutan. Tuhan Yesus sanggup menolong saudara yang mungkin saat ini saudara sedang sakit, mengalami penderitaan oleh karena sakit penyakit. Yakinlah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Yakinlah bahwa Tuhan dapat menolong kita. Itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia yakin bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong anaknya yang dirasuk roh jahat yang sangat menderita itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyelamatkan kehidupan setiap kita, saudara. Untuk itu kita harus memiliki keyakinan yang kokoh akan hal itu. Lalu yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat memiliki iman yang besar? Yang ketiga, kita harus yakin bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik bagi setiap kita yang datang kepadanya. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Kalau kita membaca Matius 15 ayat 27, sekalipun perempuan ini, saudaraku, ya, dikata-katai ya bahwa dia itu disamakan dengan anjing, saudaraku, namun perempuan ini tetap memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik dalam kehidupannya. Makanya di dalam Matius 15 ayat 27 katakan begini, saudaraku, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi kalau kita mendengar Tuhan Yesus, ya, sebelum perempuan ini mengatakan seperti itu, ya, Tuhan Yesus katakan begini, saudaraku, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangkan, saudaraku, perempuan ini disamakan dengan anjing, tapi perempuan ini tidak tersinggung. Perempuan ini ya tidak merasa bahwa dia ya direndahkan. Dia tidak tersinggung, saudaraku, walaupun ada tantangan. Dia mengikut Yesus sambil berteriak-teriak. Muridnya sudah melarang, dan Tuhan Yesus katakan bahwa dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Allah. Lalu bukan sampai di situ, pada saat perempuan ini tetap berteriak minta tolong, dan Tuhan Yesus katakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun perempuan ini memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik dalam kehidupannya. Lalu dia katakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan ini tidak tersinggung, namun perempuan ini memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik dalam kehidupannya. Tuhan pasti bisa menolong kehidupannya. Tuhan pasti memulihkan, menyembuhkan, membebaskan anaknya yang dirasuk roh jahat yang sangat menderita itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan akhirnya apa hasilnya? Karena perempuan ini memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Ayat 28 katakan begini, saudara. Maka kata Yesus kepadanya, ya, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, apapun masalah, apapun pergumulan yang saudara hadapi, ingat, kalau kita memiliki iman yang besar, iman di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka tidak ada masalah yang besar yang tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Tidak ada masalah yang sulit yang tidak bisa Tuhan atasi, saudaraku. Karena dia sumber mukjizat, dia sumber berkat,
Dia sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Untuk itu kita harus memiliki iman yang besar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana supaya kita memiliki iman yang besar? Tadi kita sudah belajar. Yang pertama, kita harus memiliki keyakinan yang kokoh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan ya sumber berkat dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan adalah sumber berkat dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita harus memiliki keyakinan bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong permasalahan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik dalam kehidupan setiap kita yang datang kepada Tuhan, memiliki iman kepada Tuhan. Untuk itu saudaraku, apapun saat ini yang kau hadapi, yakinlah bahwa Tuhan sanggup menolongmu. Jangan putus asa, jangan menyerah pada keadaan, karena Dia Tuhan yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu di pagi ini Tuhan. Kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Seringkali Tuhan, banyak hal-hal, banyak harapan kami yang tidak menjadi kenyataan, oleh karena kami tidak memiliki iman yang kuat dalam Tuhan. Kami tidak memiliki iman yang besar di dalam-Mu. Namun pagi ini firman-Mu sudah mengingatkan bagi setiap kami bagaimana kami harus memiliki iman yang besar di dalam-Mu ya Tuhan, agar segala pergumulan kami, segala harapan kami akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Agar kami memiliki iman yang kokoh, iman yang besar. Yang pertama Tuhan, biarlah Tuhan kami meyakini bahwa Engkau-lah sumber berkat dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau bisa menolong setiap permasalahan dalam kehidupan kami, karena Engkau sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Dan kami memiliki keyakinan yang kokoh Tuhan bahwa Engkau pasti memberi yang terbaik bagi setiap kami semua ya Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah Tuhan memeteraikan firman-Mu dalam setiap loh hati kami, sehingga kami bertumbuh, berakar dan berbuah, dan nama-Mu terus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan berkati setiap kami semua Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala cobaan, godaan apapun. Dijauhkan dari segala virus, kuman, sakit, penyakit apapun. Kami dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan, disertai Tuhan. Biarlah Tuhan berkat Tuhan kami alami dalam kehidupan kami, karena kami memiliki iman yang besar ya Tuhan di dalam-Mu. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya yang sakit sudah disembuhkan Tuhan, yang lemah imannya sudah Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang terikat oleh dosa Tuhan sudah berikan kelepasan, yang susah Tuhan sudah hibur melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita sudah tiba di penghujung acara kita di dalam renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum saya undur diri dari ruang live streaming, ada pengumuman hari ini jam 12 siang. Hambanya Pastor Burhanuddin Haji Usman kembali menyampaikan firman Tuhan, membagi berkat kebenaran firman Tuhan bagi kita jam 12 siang. Renungan siang pada hari ini, hari Kamis, saudaraku, tanggal 12 November 2020. Lalu ada program baru yang kita sudah selenggarakan tadi malam, yaitu program doa kesembuhan dan mukjizat. Saya bersama dengan hambanya Pastor Andi Burhanuddin Haji Usman akan berdoa buat setiap saudara dalam program ini, yaitu dalam program doa kesembuhan dan mukjizat. Dan tadi malam puji Tuhan banyak pemirsa yang bergabung minta didoakan ya, sampai jam 11 lebih saudaraku ya. Puji Tuhan ada banyak orang yang ya minta didoakan, datang kepada Tuhan di dalam program doa kesembuhan dan mukjizat saudaraku. Dan program ini kita akan selenggarakan setiap hari Rabu jam 10 malam dan juga hari Jumat jam 10 malam saudaraku. Jadi bagi setiap saudara yang mau bergabung, rindu didoakan, bisa bergabung melalui program live streaming
doa kesembuhan dan mukjizat. Dan saya yakin bahwa mukjizat Tuhan masih ada hingga sekarang ini, karena Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Karena Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang real, Dia nyata, hidup dalam kehidupan setiap kita, umat-Nya. Untuk itu jangan lemah dan putus asa, saudaraku, tetap semangat menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya saya Pastor Cornelius Rahtomojati undur diri dari ruang live streaming, dan doa saya selalu buat saudara semua tetap sehat selalu, diberkati Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah